Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Fitria Indah Susanti, yang kedua Atiatul Faujiah, dan yang ketiga Kipti Anindita. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai integral. Pengertian integral. Integral merupakan kebalikan dari turunan fungsi, sehingga penggunaan rumusnya itu hampir sama, namun berlaku kebalikannya. Jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f(x), di mana f(x) yang pertama itu fungsi integral secara umum, f(x) yang kedua fungsi integral secara khusus, maka fungsi integral secara umum merupakan antiturunan atau integral dari f(x). Pengintegralan fungsi f(x) terhadap x dinotasikan sebagai berikut. Integral dari f(x) dx sama dengan fx plus c. Nah, di mana integral dari dx itu sama dengan notasi dari integral. Kemudian fx itu merupakan fungsi integral, fx yang besar merupakan fungsi integral umum, di mana f aksen x sama dengan fx. C sama dengan konstanta pengintegralan. Integral tak tentu fungsi aljabar. Integral tak tentu merupakan integral yang tidak diketahui batas atas dan batas bawahnya. Di dalam perhitungan integral tak tentu terdapat rumus dasar yang dapat mempermudah perhitungan integral, yaitu jika n merupakan bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1, maka integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, di mana c-nya sebagai konstanta. Ini untuk rumus dasar integral tak tentu. Contoh, tentukan integral dari x pangkat 6 dx. Nah, penyelesaiannya kita langsung masukkan menurut rumus dasar integral tak tentu. Integral x pangkat 6 dx sama dengan 1 per, karena n-nya itu 6, berarti 1 per 6 plus 1 kali x pangkat 6 plus 1 sama dengan 1 per 7 dikali x pangkat 7 plus c. Nah, next ke sifat-sifat integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jika n merupakan bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1, maka fx atau fungsi integral umum sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus c, di mana c merupakan suatu konstanta. Sifat yang kedua yaitu jika f merupakan fungsi yang terintegralkan dan k merupakan suatu konstanta, maka integral k dikali fx dx sama dengan k integral fx dx. Sifat yang ketiga yaitu jika f dan g merupakan suatu fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral dari fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx. Jadi, jika kita menemukan soal yang mirip dengan sifat integral yang ketiga, yaitu dengan menguraikan satu-satu dari fungsi f atau fungsi g-nya. Next ke contoh. Contohnya yang pertama yaitu tentukan penyelesaian integral dari 8x pangkat 3 dx, kemudian yang kedua integral dari 3x pangkat 5 plus 2x dx, integral yang ketiga itu integral dari 3x pangkat 3 dx. Penyelesaiannya yang pertama integral 8x pangkat 3 dx yaitu sama dengan kita keluarkan dulu konstantanya 8-nya. 8 integral x pangkat 3 dx sama dengan mengikut dari rumus integral
rumus integral tak tentu. 8 per 3 plus 1 dikali X pangkat 3 plus 1 plus C. Nah, sama dengan kita uraikan, jadinya 2 kali X pangkat 4 plus C. Yang kedua, integral dari 3X pangkat 5 plus 3X dikali dx sama dengan 3 integral dari X pangkat 5 dx plus 2 integral X dx. Nah, sama dengan 3 per 6 pangkat X plus 6. Nah, kenapa 6? Karena N-nya itu kan 5. Nah, di rumus dasar integral tertentu ditambahkan 1, N plus 1. Nah, makanya di situ 3 per 6 dikali X pangkat 6 plus 2 per 2 dikali X pangkat 2 plus C. Sama dengan disederhanakan, 3 per 6 jadinya 1 per 2, X pangkat 6 tetap, ditambah 2 per 2 X pangkat 2 menjadi X pangkat 2 plus C. Nah, kemudian yang ketiga, soal yang ketiga itu integral 3 X pangkat 3 dx. Nah, sama dengan kita keluarkan konstantanya 3 integral X pangkat 3 dx sama dengan 3 dikali 1 per 4 X pangkat. Oke, selanjutnya integral tak tentu fungsi trigonometri. Integral tak tentu fungsi trigonometri merupakan bentuk integral yang integralnya berbentuk fungsi trigonometri dan variabel integrasinya tidak memiliki batas. Nah, karena variabel integrasinya ini tidak memiliki batas, maka hasil dari integral tak tentu fungsi trigonometri hanyalah berupa penyelesaian umum yang juga dalam bentuk fungsi trigonometri ditambah sebuah tetapan integrasi yang disimbolkan dengan huruf C. Nah, karena fungsi integran berbentuk fungsi trigonometri, maka penyelesaiannya pun melibatkan beberapa konsep atau identitas trigonometri. Karena integral merupakan operasi balikan dari diferensial, maka integral dari fungsi trigonometri dapat diselesaikan dengan berpatokan pada hasil dari turunan beberapa fungsi trigonometri. Misalnya, turunan dari sin X adalah cos X, maka integral dari cos X adalah sin X. Sin X plus C. Nah, rumus dasar integral tak tentu fungsi trigonometri. Itu integral sin X dx sama dengan min cos X plus C. Integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Integral sin AX dx sama dengan min 1 per A cos AX plus C. Integral cos AX dx sama dengan 1 per A sin AX plus C. Nah, secara umum, jika fx merupakan sebuah fungsi dalam bentuk trigonometri, maka integral tak tentu dari fungsi fx dapat diselesaikan dengan rumus dasar integral tak tentu sebagai berikut. Yaitu integral fx dx sama dengan fx plus c. Fx dan f kecil yaitu fungsi integral. Itu berbentuk trigonometri. Selanjutnya fx, f besar itu penyelesaian umum dari integral fx tadi. Kemudian dx adalah variabel integrasi dan c adalah tetapan integrasi. Nah, untuk melihat bagaimana proses menentukan hasil dari integral tentu fungsi trigonometri, inilah beberapa fungsi trigonometri yang umum digunakan dalam soal integral. Yang pertama ada integral fungsi cos x. Nah, jika diberikan fx sama dengan sin x dan fx adalah turunan dari fx, maka turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan dfx per dx, fx sama dengan d sin x per dx, fx sama dengan cos x. Nah, karena turunan dari sin x adalah cos x, maka integral dari fx adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Maka integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Nah, secara umum, persamaan tersebut dapat diperluas sebagai berikut. Itu integral cos ax dx sama dengan 1 per a sin ax plus c. Integral cos ax plus b dx sama dengan 1 per a sin ax plus b plus c. Nah, selanjutnya integral fungsi sin x.
Nah, jika diberikan fungsi fx sama dengan cos x dan fx adalah turunan dari fx, maka turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan dfx per dx, fx sama dengan d cos x per dx, fx sama dengan min sin x. Karena turunan dari cos x adalah min sin x, maka integral dari fx adalah integral fx dx sama dengan fx plus c, integral min sin x dx sama dengan cos x plus c, integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Secara umum, persamaan tersebut juga dapat diperluas sebagai berikut. Integral sin ax dx sama dengan min 1 per a cos ax plus c, integral sin ax plus b dx sama dengan min 1 per a cos ax plus b plus c. Selanjutnya, integral fungsi sek kuadrat x. Nah, jika diberikan fungsi fx sama dengan tan x dan fx adalah turunan dari fx, maka turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan dfx per dx, fx sama dengan d tan x per dx, fx sama dengan sek kuadrat x. Nah, karena turunan dari tan x adalah sek kuadrat x, maka integral dari fx adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Nah, secara umum persamaan dapat diperluas juga sebagai berikut. Integral secant kuadrat ax dx sama dengan 1 per a tan ax plus c. Integral secant kuadrat ax plus b dx sama dengan 1 per a tan ax plus b plus c. Selanjutnya, integral fungsi tan x kali secant x. Nah, jika diberikan fungsi fx sama dengan secant x dan fx adalah turunan dari fx, maka turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan dfx per dx, fx sama dengan d secant x per dx, fx sama dengan tan x dikali secant x. Nah, karena turunan dari secant x adalah tan x kali secant x, maka integral dari fx adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Integral tan x kali secant x dx sama dengan secant x plus c. Nah, secara umum persamaan dapat diperluas sebagai berikut. Integral tan ax dikali secant ax dx sama dengan 1 per a secant ax plus c. Integral tan ax plus b dikali secant ax plus b dx sama dengan 1 per a secant ax plus b. Nah, selanjutnya contoh soal. Jika diberikan fx sama dengan cos x plus 5, maka tentukanlah integral dari fx. Jawab diketahui fx sama dengan cos 3x plus 5, maka a-nya sama dengan 3 dan b itu sama dengan 5. Nah, yang ditanyakan integral fx dx. Berdasarkan rumus integral fungsi cos, maka diperoleh integral fx dx sama dengan integral cos 3x plus 5 dx. Maka integral fx dx sama dengan 1 per 3 sin 3x plus 5 plus c. Selanjutnya integral tentu. Nah, pengertian integral tentu. Dalam integral dibedakan menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, integral tak tentu merupakan integral yang tidak memiliki batas untuk variabel integrasinya, sedangkan integral tentu memiliki batas variabel. Nah, untuk integral tentu, itu integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a.
Nah, integral tentu atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Batasan tersebut biasanya disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Batas variabel integrasi umumnya ditulis di bagian atas atau bawah notasi integral. Secara umum, notasi integral tentu dari suatu fungsi dapat ditulis seperti di atas tadi, yaitu yang integral f(x) dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Nah, karena variabel integrasinya memiliki batas, maka integral tentu merupakan suatu bilangan yang pasti dan bukan merupakan penyelesaian umum seperti halnya integral tak tentu. Selanjutnya, aturan dasar integral tentu. Pada notasi integral tentu, terdapat batas atas dan batas bawah untuk variabel integrasinya. Nah, sesuai dengan namanya, batasan tersebut berfungsi untuk membatasi nilai variabel dari fungsi yang akan diintegrasikan. Nah, prinsipnya adalah dengan mensubstitusikan batas atas dan batas bawah pada hasil integrasinya, sehingga diperoleh suatu bilangan sebagai hasil integrasi. Nah, jika dikaitkan dengan kurva dari suatu fungsi, maka integral tentu dapat dipandang sebagai luas daerah BI bidang datar, tepatnya luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, maka integral tentu dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan dasar berikut ini, yaitu integral fx dx sama dengan fb min fa dengan batas atas b dan batas bawah a. Nah, b adalah batas atas variabel integrasi, a adalah batas bawah variabel integrasi, fx adalah fungsi yang akan diintegralkan, dx adalah variabel integrasi, fb adalah nilai integral pada batas atas, fa adalah nilai integral pada batas bawah. Nah, berdasarkan rumus tersebut, dapat dilihat bahwa hasil integral tentu dari suatu fungsi yang memiliki batas atas b dan batas bawah a adalah selisih antara nilai integral pada batas atas dengan nilai integral pada batas bawah. Nah, pada rumus tersebut terdapat fungsi fx, itu f besar yang menyatakan hasil dari integral. Untuk memperoleh fx ini prinsipnya sama dengan konsep integral tak tentu. Namun pada integral tentu hanya saja tidak menggunakan tetapan integrasi atau C. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan aturan dasar integral berikut ini. Yaitu fx sama dengan integral x kuadrat dx sama dengan 1 per n plus 1 tambah x pangkat n plus 1. Fx adalah penyelesaian secara umum dari fungsi fx. Selanjutnya, sifat-sifat integral tentu. Nah, yang pertama, batas atas dan batas bawah. Batas atas dan batas bawah itu sama. Nah, jika batas atas dan batas bawah dalam suatu integral tentu adalah sama, maka hasil integral tentu dari fungsi tersebut akan sama dengan 0, sebab tidak ada daerah antara batas tersebut. Kemudian perubahan posisi batas. Nah, jika batas atas dan batas bawah dalam integral tentu diubah posisinya, atau batas atas menjadi batas bawah dan batas bawah menjadi batas atas, nah untuk fungsi integral yang sama, maka akan diperoleh hasil yang sama namun berbeda tanda. Selanjutnya, perkalian dengan konstanta. Jika fx adalah fungsi integran dan k merupakan tetapan atau konstanta sebarang, maka integral dari perkalian fx dengan konstanta memenuhi sifat berikut ini, yaitu integral k fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan k integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Nah, selanjutnya penjumlahan dan selisih dua fungsi. Misal diberikan dua buah fungsi yaitu fx dan dx, maka integral tentu dari penjumlahan atau pengurangan kedua fungsi tersebut dapat diselesaikan berdasarkan sifat berikut ini. Integral dengan integral fx plus atau min gx dx dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan integral fx dx
plus atau min integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a plus atau min integral gx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Selanjutnya contoh soal. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, tentukan integral dari fx untuk batas atas 3 dan batas bawahnya itu 2. Nah, jawab diketahui fx sama dengan x kuadrat a-nya sama dengan 2 dan b-nya itu sama dengan 3. Nah, yang ditanya itu integral x kuadrat dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Kita tentukan dulu fx-nya. X sama dengan integral x kuadrat dx. Nah, sama dengan 1/2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1. Sama dengan 1/3 x pangkat 3. Selanjutnya, nilai fx untuk batas atas, substitusi x sama dengan 3. F3 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 1/3 kali 27, sama dengan 9. Kemudian nilai fx untuk batas bawahnya itu substitusi x sama dengan 2. Nah, f2 sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat 2, sama dengan 1/3 dikali 8, sama dengan 8/3. Nah, berdasarkan rumus integral tentu, yaitu integral fx dx dengan batas atas b, batas bawah a sama dengan fx kali a kuadrat. Selanjutnya integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah b sama dengan fb dikurangi fa. Nah, selanjutnya integral x kuadrat dx sama dengan f3 min f2 dengan batas atas 3 dan batas bawah 2. Nah, maka sama dengan f3 dikurangi f2. Nah, selanjutnya integral x kuadrat dx dan batas atas 3 dan batas bawah 2 sama dengan 9 min 8/3. Selanjutnya, integral x kuadrat dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 2 sama dengan 27/3 dikurangi 8/3. Maka, integral x kuadrat dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 2 adalah sama dengan 19/3. Nah, selanjutnya integral parsial. Integral parsial ditandai dengan adanya fungsi yang jika diturunkan terus akan bernilai 0, sehingga dalam hal ini hanya sebagian fungsi saja yang diintegralkan, sedangkan yang lain itu diturunkan. Nah, integral parsial digunakan ketika integral suatu fungsi tidak dapat diselesaikan dengan metode anti turunan sesuai definisinya. Integral parsial umumnya digunakan pada integral hasil kali dua fungsi yang secara umum berbentuk integral fx kali gx dx. Integral parsial ditandai dengan pemisalan salah satu fungsinya, fx sama dengan u, dan gx dx sama dengan dv. Nah, sehingga dihasilkan bentuk lain yang berbeda tetapi prinsipnya tetap sama. Saya Fitria Indah Susanti ingin menjelaskan mengenai menentukan luas daerah. Menentukan luas daerah terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan luas daerah di atas sumbu X. Yang kedua, menentukan luas daerah di bawah sumbu X. Yang ketiga, menentukan luas daerah yang terletak dibatasi kurva Y sama dengan Fx dan sumbu X. Dan yang keempat, menentukan luas daerah yang terletak di antara dua kurva. Yang pertama, menentukan luas daerah di atas sumbu X. Misalkan R daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sumbu X dengan garis X sama dengan A. Atau
batas kirinya adalah A, dan garis X sama dengan B atau batas kanannya adalah B. Dengan fx lebih besar atau sama dengan 0 pada kurung siku A, B. Maka luas daerah R adalah LR sama dengan integral batas kirinya adalah A, batas kanannya adalah B, fx dx. Maka kita dapat melihat grafiknya sebagai berikut. Terdapat suatu contoh, yaitu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4 dikurangi x kuadrat sumbu x dengan garis x sama dengan 0 atau batas kirinya adalah 0 dan x sama dengan 1 atau batas kanannya adalah 1. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu grafiknya. Karena terdapat persamaan fx sama dengan 4 dikurangi x kuadrat, maka koefisien x kuadrat negatif, artinya kurva terbuka ke bawah. Terus ada angka 4, maka digeser 4 satuan ke atas. Jika 4-nya negatif, maka digeser 4 satuan ke bawah. Maka LR sama dengan integral batas kiri 0, batas kanan 1 dalam kurung 4 dikurangi x kuadrat dx. Sama dengan kita integralkan 4 dikurangi x kuadrat menjadi 4x dikurangi 1/3 x pangkat 3 dengan batas kirinya 0 dan batas kanannya 1. Selanjutnya kita masukkan batas kanan dan batas kiri pada x. Karena batas kirinya adalah 0, maka kita langsung saja kurangkan dengan 0. Yaitu sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 1/3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 0 sama dengan 3 2/3. Jadi, luas daerah R adalah 3 2/3 satuan luas. Selanjutnya nomor 2, menentukan luas daerah di bawah sumbu X. Misalkan S daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx sumbu X, garis X sama dengan A atau batas kirinya adalah A dan garis X sama dengan B atau batas kanannya adalah B. Dengan fx kurang dari atau sama dengan 0 pada kurung siku A, B. Maka luas S adalah LS sama dengan negatif integral dengan luas kiri A dan luas kanan B fx dx. Maka kita dapat melihat grafiknya sebagai berikut. Terdapat suatu contoh, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 1/4 X dikurangi 2 sumbu X dengan garis X sama dengan 4 sumbu Y. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat terlebih dahulu grafiknya. Maka LS sama dengan negatif integral dengan batas kiri 0 dan batas kanan 4 1/4 X dikurangi 2 dx. Kita integralkan terlebih dahulu 1/4 X dikurangi 2-nya. Menjadi sama dengan negatif 1/8 X kuadrat dikurangi 2X dengan batas kiri 0 dan batas kanan 4. Sama dengan negatif 1/8 dikali kita masukkan batas kiri dan batas kanan ke X. Dikali 4 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 0. 0 di sini karena batas kirinya adalah 0, maka kita langsung tuliskan saja dikurangi 0. Sama dengan negatif dalam kurung 2 dikurangi 8. Sama dengan 6. Jadi, luas daerah S adalah 6 satuan luas. Selanjutnya nomor 3, menentukan luas daerah yang terletak dibatasi kurva Y sama dengan fx dan sumbu X. Misalkan T adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, sumbu X, garis X sama dengan A, garis X sama dengan C, dengan fx lebih besar atau sama dengan 0 pada kurung siku A, B, dan fx kurang dari atau sama dengan 0 pada kurung siku B, C. Maka luas daerah T adalah LT sama dengan integral dengan batas kirinya adalah A, batas kanannya B, fx dx dikurangi integral dengan batas kirinya B, batas kanannya C, fx dx.
Maka kita dapat melihat grafiknya sebagai berikut. Terdapat suatu contoh, yaitu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sama dengan negatif sin X, 0 kurang dari atau sama dengan X, X lebih dari atau sama dengan 2pi, dan sumbu X. Penyelesaiannya, kita buat terlebih dahulu grafiknya. Maka L sama dengan L dalam kurung A1 ditambah L dalam kurung A2 sama dengan integral batas kiri pi batas kanan 2pi negatif sin 4x dikurangi integral batas kiri 0 batas kanan pi negatif sin x dx. Kita integralkan, maka menjadi sama dengan cos batas kiri pi batas kanan 2pi dikurangi cos batas kiri 0 batas kanan pi sama dengan cos 2pi dikurangi cos pi dikurangi cos pi dikurangi cos 0 sama dengan cos 2pi yaitu 1 dikurangi cos pi yaitu negatif 1 dikurangi cos pi yaitu negatif 1 dikurangi cos 0 adalah 1, maka sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi luas daerah tersebut adalah 4 satuan luas. Yang keempat, menentukan luas daerah yang terletak di antara dua kurva. Luas daerah U pada gambar di bawah adalah LU sama dengan luas ABEF dikurangi luas ABCD. Berikut grafiknya. ABEF adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y2 sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0, sehingga luas ABEF sama dengan integral dengan batas kiri A dan batas kanan B, Fx dx. Adapun ABCD adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y2 sama dengan Gx, X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan 0, sehingga luas ABCD sama dengan integral dengan batas kiri A dan batas kanan B, Gx dx. Jadi LU sama dengan integral batas kiri A, batas kanan B, Fx dx dikurangi integral batas kiri A, batas kanan B, Gx dx sama dengan integral batas kiri A, batas kanan B dalam kurung Fx dikurangi Gx dx. Terdapat suatu contoh, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Fx sama dengan 4 dikurangi x kuadrat, garis x sama dengan 0, dan di atas garis y sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita buat terlebih dahulu grafiknya. Luas daerah yang dimaksud adalah luas daerah U. Tentukan batas-batas pengintegralan, yaitu absis titik potong antara kurva Y sama dengan Fx sama dengan 4 dikurangi x kuadrat dan garis Y sama dengan 1 di kuadran 1. Substitusikan Y sama dengan 1 ke persamaan Y sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Maka 4 dikurangi x kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 3. X1 sama dengan negatif akar 3 dan X2 sama dengan akar 3. Oleh karena itu, daerah U di kuadran 1, maka batas-batas pengintegralannya adalah X sama dengan 0 sampai X sama dengan akar 3. Dengan demikian, luas daerah U adalah LU sama dengan integral dengan batas kiri 0, batas kanan akar 3, dalam kurung 4 dikurangi x kuadrat dikurangi 1 dx, sama dengan integral dengan batas kiri 0, batas kanan akar 3, dalam kurung 3 dikurangi x kuadrat dx. Maka sama dengan 3x dikurangi 1/3 x pangkat 3 dengan batas kiri 0 dan batas kanan akar 3, sama dengan 3 dikali akar 3 dikurangi 1/3
dikali akar 3 pangkat 3 sama dengan 3 akar 3 dikurangi 1/3 dikali 3 akar 3 sama dengan 3 akar 3 dikurangi akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi luas daerah U adalah 2 akar 3 satuan luas. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.